Mas mau tanya, gimana cara menarik uang pada akun Fiverr yang kena suspend atau disable? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, dengan Mas Vlogger. Jadi pada video kali ini kita akan membahas yaitu gimana sih cara menarik uang pada akun Fiverr yang kena suspend atau disable, atau lebih sering disebut dengan akunnya kena blokir, teman. Jadi solusinya, teman, untuk misalnya teman-teman yang menghadapi kasus seperti ini, teman-teman itu perlu menghubungi customer support atau CS-nya. Kalau misalnya di Fiverr ya silakan hubungi Fiverr, ya kalau misalnya di Avok ya hubungi customer supportnya atau CS-nya itu di Avok, teman. Dan kalau misalnya dari pengalaman saya kalau di Fiverr ini, dan dari cerita-cerita teman-teman freelancer yang kena blokir itu di Facebook group, CS nanti kalau misalnya di CS Fiverr itu nanti akan meminta kalau teman-teman akun Fiverr-nya kena blokir itu menunggu selama 90 hari, teman. 90 hari itu kalau misalnya saya jadikan bulan, kalau misalnya 1 bulan 30 hari, berarti teman-teman itu harus menunggu 3 bulan terlebih dahulu dari sejak kita diblokir. Misalnya kita diblokir tanggal 1 Januari. Nah, nanti di bulan Januari, Februari, Maret, April. Nah, 1 April barulah nanti teman-teman setelah lewat dari masa 30 hari, 3 bulan tadi atau 90 hari, baru dia nanti memberikan akses ke akun Fiverr yang punya kita kena blokir tadi itu selama 24 jam untuk menarik saldonya, teman. Nah, nanti kalau misalnya perihal dia memberikan izin misalnya kepada kita yang akun kita kena suspend atau tidak, itu tergantung pada alasan kita, teman. Alasan kita kenapa akun kita itu nanti dinonaktifkan atau disuspend. Nah, teman-teman itu sebagai pemilik akun Fiverr tersebut melakukan sesuatu yang ilegal. Ilegal itu ya mungkin teman-teman itu atau melakukan penipuan lah, kayak gitulah kira-kira. Dan jika mereka tidak mendapatkan dana mereka secara jujur, maksudnya itu teman-teman tuh mendapatkan penghasilan dari Fiverr itu misalnya hasil kerja teman-teman tuh dengan mencomot hasil kerja orang lain, jadi bukan hasil kerja sendiri. Nah, tidak ada jaminan. Jadi walaupun setelah menunggu 3 bulan atau 90 hari tadi, CS-nya Fiverr itu akan memberikan izin untuk menarik sisa dana di Fiverr. Jadi ini istilahnya untung-untungan ya, teman. Ya namanya juga kita berusaha kan. Kalau berusaha itu kan kita mencoba. Kalau misalnya memang bisa ditarik, alhamdulillah sisa saldo yang pada akun Fiverr yang kena suspend. Tapi kalau misalnya tidak bisa juga ditarik, ya paling tidak kita sudah mencoba, teman. Kemudian ya kalau saya dapatkan itu beberapa freelancer yang berhasil nariknya, pertama dia buat alasan bisa saja karena dia bilang kilaf, misalnya membuat 2 akun Fiverr. Nah, kalau teman-teman buat alasan kayak gitu, misalnya kilaf karena membuat 2 akun Fiverr, ada kemungkinan nanti akun teman-teman itu bakal dibukakan lagi. Atau bisa juga bilang teman-teman bisa juga bilang ada atau chat di luar platform Fiverr. Ataupun teman-teman itu juga bisa bilang kalau misalnya di Fiverr itu karena saya melakukan chat lewat Discord, WA, Telegram. Atau juga bilang misalnya kalau teman-teman sebagai desain grafik itu karena saya menerima job NVSW, jadi not for sale work, atau istilahnya konten-konten yang usia 18 tahun ke atas, kayak gitulah. Kemarin saya juga ada yang DM saya melalui, bukan DM sih, tapi yang mengirimkan pesan lewat Fiverr. Jadi bisa nggak saya menghandle pekerjaan meremove objek dalam video. Setelah saya cek ternyata kerjaannya itu mengandung unsur NFSW tadi, teman, atau konten 18 tahun ke atas. Langsung saya tolak, teman. Bukannya apa?
Saya membangun akun Fiverr ini lumayan lama juga. Saya start di Fiverr ini buat akunnya 2008, sempat vakum, kemudian 2019 aktif lagi, dan sekarang sudah sampai level 1 teman-teman. Jadi ya hati-hati juga teman-teman, kalau teman-teman misalnya menghadapi klien, jangan sampai teman-teman hanya ingin mendapatkan proyek dan mendapatkan penghasilan, jadi nggak tahu yang namanya aturan yang ada berlaku di Fiverr. Jadi kalau misalnya teman-teman itu sempat dan ada waktu, belum ada pekerjaan, sempatkan untuk membaca ini teman, peraturan-peraturan yang ada di Avok ini, mulai dari partnership, privacy policy, term of service, intellectual claim, trust and safety, maupun yang lainnya teman. Jadi jangan sampai teman-teman sudah mencapai misalnya level 2 seller, level 1 seller, atau top rate seller, gara-gara ya mungkin teman-teman ini sepele lah, teman-teman nggak melakukan transaksi di luar atau metode pembayaran langsung ke PayPal teman-teman. Ya teman-teman itu ya resikonya kayak tadi, kalau misalnya teman-teman berani melakukan transaksi di luar situs freelancer, karena situs freelancer kayak Fiverr sama Avok ini kan dapat penghasilannya tuh kan ada potongan 20% teman-teman. Misalnya kalau teman-teman mendapatkan proyek $100, ya kalau $100 itu masuk ke teman-teman kan nanti cuma $80, $20 sebagai fee atau jasa Fiverr lah. Nah kalau misalnya teman-teman kerja di luar, memang $100 itu langsung masuk ke PayPal teman-teman sebesar $100, tapi ya resikonya tadi teman, akun teman-teman di suspend. Makanya teman-teman yang sudah mencapai level 1 seller, level 2 seller, top rate seller ini, mereka pasti benar-benar sebelum mereka menerima pekerjaan tersebut, mereka akan mempelajari dulu teman, dan tahu semua aturan yang ada di Fiverr. Ataupun misalnya kalau di Avok, ya di Avok. Jadi teman-teman tuh sebelum teman-teman ingin mendapatkan penghasilan jangka panjang, ya teman-teman tuh harus pelajari semua aspek tersebut. Jangan sampai gara-gara masalah simple tadi kayak konten kerjaan klien itu ada yang mengandung NFSW, ataupun konten bersifat sara, ataupun sifatnya kekerasan, ataupun melakukan metode pembayaran di luar Fiverr, ataupun melakukan Discord. Dan ada juga alasannya cukup sepele, gara-gara dia menggunakan akun PayPal yang sama yang dimiliki oleh orang lain, atau gara-gara juga ada juga yang alasannya di suspend itu dia mengcopy paste seluruh deskripsi, gig, harga dan lain dari freelancer lain. Jadi benar-benar copy paste jasa orang lain, itu juga nggak boleh teman. Makanya silakan teman-teman kalau teman-teman pelajari dulu semua peraturan Fiverr ini, jangan sampai nanti teman-teman udah mencapai level 2, level 1 atau top rate seller terblokir gara-gara masalah sepele seperti itu. Nah buat teman-teman yang memang ada waktu dan ada istilahnya biaya yang cukup, saya membuka kelas mentoring untuk kelas Avok dan Fiverr. Kalau misalnya teman-teman tertarik, nanti silakan, nanti teman-teman linknya itu saya cantumkan di link deskripsi maupun di pin komentar. Kalau misalnya teman-teman ada yang lain ingin ditambahkan, silakan aja berkomentar di kolom bawah. Dan sampai ketemu di tutorial Mas Blogger berikutnya.